Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah dan kita bersyukur hanya kepadanya ala nikmatillah, atas nikmat yang telah Ia limpahkan. Tak mampu kita nak menghitung betapa banyak nikmat yang telah Allah bagi ke kita dan tak terhargai dan tak ternilai. Contoh nikmat yang tak ternilai itu misalnya ibu-ibu datanglah orang ke rumah ibu bawa 10 tronton duit, isinya duit 10 tronton, isi duitnya pecahan 100.000 10 trontonnya. Satu tronton itu kita sebut aja lah 1 miliar anak, berarti 10 miliar ya kan. Dia cakap gini, Bu, ini duit 10 miliar ini untuk ibu, akan ada lagi 50 tronton berikutnya, tapi duit ini kami bagikan dengan syarat minta mato ibu sebelah deh. Ibu bagi tak tuh? Tidak bagi, berarti memang tak ternilai nikmat Allah. Sebab itu kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalian ingin hitung nikmat aku, kata Allah, tak akan mampu kalian hitung. Sebiji mata ini tak ternilai, ya kan? Nah, belum lagi yang lainnya kan. Maka enggak ternominasikan oleh kita nikmat Allah ini. Sebab itu kata Allah, inna a'tainakal kautsar, aku dah banyak bagi nikmat ke kalian, ya kan? Jadi banyaknya itu tak terhitung. Begitulah cara menghitungnya. Cuma kita ini kadang menghitung nikmat Allah itu dapat jabatan, ya kan? Dapat duit, apalagi rumah bagus, istri banyak, ketua. Jadi itu yang dirasakan nikmat. Yang sisa-sisa yang tadi itu lupa. Nah, itulah. Sebab itulah manusia itu disebut oleh Allah, manusia itu diinformasikan oleh Allah itu begini. Manusia itu orang yang jahula. Itu memang kalau berkawan dengan Pak Imam kok ngomong hafalan itu kan. Ya, zaluman jahula. Innahu, sesungguhnya dia manusia itu zaluman jahula. Dia itu suka berbuat aniaya. Terus jahula. Jahula itu bahasa ujungnya bongak aja nah. Jadi jahula itu jahil. Jahil itu tak mesti bermakna kita IQ-nya rendah, bukan. Kemampuan berhitung itu enggak cermat. Nah, kayak gitulah. Enak. Itu makna kalimat pembuka kita tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa syukrulillah ala nikmatillah, atas nikmat Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan izin. Itu yang kita sebut tadi itu. Untuk memahamkan apa yang tersampaikan tadi, langsung kita jelaskan. Kadang orang kalimat pembuka ini masyarakat atau jemaah itu dia sepele aja. Lagi pembukaan itu tidak pedulinya orang. Ya, padahal kalimat pembuka itu sudah menyadarkan kita. Ya, makanya muqaddimah itu penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentu selamat datang ke Pak Imam. Kok masih dikawani oleh malaikat ini, kok memang perlulah Pak Imam mendoa-doakan kami ini supaya selamat dunia akhirat. Enak. Nah, nanti jangan lupa Pak Imam sebut nama ambo, petang lupa lo nak minta di muka, ya kan. Nah, kini tidak apa, malaikat masih ada 40 hari kok, ya kan. Bapak Ibu dirahmati Allah, mengapa Allah selalu mengingatkan kita kalau berbuat sesuatu itu mesti karena Dia?
Bahkan Imam Syafi'i itu yang memberikan kriteria ibadah itu dengan melafalkan niat. Beliau selalu membuat lafal niat itu di ujungnya itu lillahi ta'ala. Aku buat ini karena engkau ya Allah. Semuanya ujung-ujung itu lillahi ta'ala. Selalu gitu. Kenapa kita harus berbuat karena Allah? Di ayat-ayat Al-Quran banyak sekali Allah katakan begini. Misalnya diantaranya Allah berkata, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang bersabar atas apa yang telah Allah bagikan ke dia, itu sabarnya itu liwajhi rabbihim, dia hanya mengharap ridho Allah aja. Kalau tekstual ayat itu wajah Allah, mengharap wajah Allah, maksudnya itu mengharap ridho Allah. Jadi kita kalau pun bersabar, ya bersabarnya karena Allah gitu, jangan karena orang. Aku sabar kok memang di awak jadi bawahan juga ini, besok kalau bola jadi atasan jebol rasa. Berarti kan sabarnya bukan karena Allah, karena memang posisi masih di bawah. Kalau sempat aku naik nanti, aduh lah. Kadang roda aku memang di bawah, kadang di atas. Di bola kalau ada teh. Wah, itu tak sabar dalam mengharap ridho Allah. Sabarnya cuman karena posisi yang belum bisa menyikut sana menyikut sini saja sebenarnya, ya kan? Kita sering menuding orang pejabatnya aja tengok nongol korupsi ke Pandu ini, sampai dia mendapat gitulah. Enak. Jadi sebenarnya dia tak korup ini karena belum berada di situ, ya, belum ada kesempatan. Berarti sabarnya itu bukan karena Allah. Kayak gitulah lebih kurang tuh maknanya itu kan. Terus ayat yang lain juga Allah cakap gini, innama nut'imukum biwajhillah, kalian itu kalau memberi, menolong, membantu itu kalian berharap pada Allah aja lah, tidak usah berharap ke orang itu. Kalau kalian dah tolong, jangan berharap karena orang itu. Saya tadi gurau dengan Pak Mul, ngecek beliau ini memang terenyuh. Assalamualaikum Ustaz, bisa bantu? Beliau minta bantu. Orang minta bantu ini payah pula kalau tak dibantu. Tapi kalau dia ngomong tadi bisa isi kajian, tidak bisa Pak Mul karena saya dah ada kajian tempat lain. Nah gitu dia. Tapi karena saya minta tolong ini payah memang. Orang dah minta tolong, istri kita nyuruh balik, bang balik dulu bang. Kalau ada orang campak di parit lah, kita menemui istri atau nolong orang paritnya dulu. Tolong, itu tolong dulu kan. Ini logika hidupnya memang Pak Mul ini hebat, ya kan? Tolong Pak nih. Jadi kalau pun saya nak tolong Pak Mul ini, jangan gara-gara dia sekretaris Masjid Agung Anwar. Tapi tidak gara-gara itu, karena saya kenal dengan beliau belum jadi sekretaris lagi kan. Nah, ini ada hubungannya. Jadi bukan karena apa, karena memang ada satu waktu kita memang butuh orang. Tatkala kita sangat perlu orang itu, butuhkan tiba-tiba dia tidak mau. Aduh Pak, awan bisa Pak, ya Pak. Berarti dia kan main kartu mati, namanya main kartu mati. Nah, jadi dulu ada guru saya ngomong, kita nih Ustaz kalau dalam bergaul itu jangan pernah pakai kartu mati deh. Maksudnya gimana Pak? Kalau ada orang minta tolong kita, jangan ditidakkan dulu. Cari dulu apa menyebab kita bisa, apa menyebab kita tidak bisa. Maka saya tidak, Pak Mul, saya izin dulu ke pengurus masjid tempat saya kajian dulu. Itu tadi ya Pak ya. Jadi dah diizin, baru terlambatlah jawabnya. Nah Bapak Ibu yang malam berbahagia, menolong, membantu
Itu kata Allah, kalian berharap hanya kepada Allah aja lah. La nuridu minkum jazaa. Kalian jangan tunggu orang itu balas. Jadi nanti kalau makmu tak balas, awak tak tolong, tak usah mana-mana. Memang bukan itu, tidak boleh itu sebabnya. Nanti awak kalau harus tolong, kalau menurut awak, tidak jangan gitu. Pokoknya kita tolong karena orang itu memang minta tolong, yang kita tolong. Menolong ini karena Tuhan suruh kita memang menolong. Terus yang kedua, wala syukurullah. Kalian jangan nolong orang, bantu orang itu berharap dia berkata, makasih ya Pak, makasih ya Bu. Nah, kita kan masih sering gitu ya Bu. Dah kita tolong orang itu, kita cek, ternyata dia diam aja, dah kita tolong. Memang pajak kan tak rotak. Lawak tolong tidak ada ngecek terima kasih. Kalau bahasa Pariamannya kalega penyakit. Awak tak tahu lo artinya apa lah tuh kan. Kalau kalera itu penyakit bahasa kami, iya ketua. Ya penyakit kolera. Kalau Pariamanku kalau salah maknanya mohon maaf ya lah kawan dan agak apa? Karambi. Kalau karambi itu apa lo filosofi? Karambi kok ancak biasanya nak. Ya kan? Jadi kita itu selalu kecewa ke orang karena dia tidak beri ada nilai balik ke kita. Nah Allah katakan kalau kalian bantu tolong jangan tunggu orang itu balas. Bahkan dia mau ngomong makasih pun tidak perlu. Terus apa? Aku yang nyuruh kalian menolong, aku yang nyuruh kalian membantu. Ya udah kalian berharap ke aku aja. Orang itu abaikan, tidak penting. Ya kan? Ya kayak saya ceramah sekarang ini kadang style jemaah ini kan macam-macam. Saya nggak perlu berharap ke bapak ibu beri umpan balik ke saya, nggak perlu. Pokoknya saya disuruh ceramah aja. Mau bapak dengarkan atau tidak itu tidak penting. Kan kadang jemaah tuh gitu, kita ceramah aja sebenarnya. Ada yang gitu. Di Nurul Panjar, memang nggak ada dong. Malam kok ya kan. Kadangnya tangan tua kok. Aku cerita lagu bubuya ni orang cerita. Ya tidak apa-apa, tidak usah kecewa. Karena memang kita menyampaikan kebaikan menurut kita ini ya tidak perlu berharap orang merespon kita. Kalau kita berharap, kita akan kecewa. Sebab itulah dalam ilmu psikologinya, berharap kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Jadi kita nggak boleh memang berharap ke orang. Nah, itu pengantar kita. Allah telah membuat sebuah kisah. Apa efek yang akan kita dapat? Atau apalah akibat yang akan kita terima kalau kita berbuat sesuatu itu tidak berharap ke orang, tetapi hanya berharap kepada Allah saja. Ternyata Allah sudah buat kisahnya. Nah, ini hebatnya Allah nih. Allah ini membuat kisah. Ada nabinya bernama Musa menolong orang lalu tidak berharap ke orang itu, dia hanya berharap kepada Allah. Nah, ini diceritakan Allah dalam surah Al-Qasas. Sesuai dengan namanya Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya cerita. Jadi di sini Allah berkisah nih, ayat ke-23. Nanti Bapak Ibu boleh tengok surah Al-Qasas, surah ke-28, dimulai ayat 23. Ini gini Allah ceritakan. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Walamma, dan tatkala warada ma'a Madyan, dan sampailah Musa nih ke pusat air di negeri Madian. Musa nih ma'a Madyan, bahasa Allah itu sumber air atau pusat air di kota Madian. Di situ air banyak. Lalu karena air itu banyak, wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun, maka di situ didapati orang berkumpul ramai. Untuk apa? Untuk meminumkan ternak-ternak mereka. Jadi sumber air ini
belum di rumah masing-masing nampaknya lagi. Ini ada sembarang macam kita dulu, Pak Imam, waktu ketik-ketik dulu di kampung saya itu orang kalau mandi ke sungai, ya enggak? Ya kan? Nah, sungai Kampau, ada jamban gitu ya kan? Nah, ke sungai atau ke sumber air seperti telaga-telaga apa gitu. Orang ngumpul gitu, rame-rame mandi, cuci segala macam gitu. Di rumahnya tidak ada. Pokoknya kalau sempat nak buang air tengah malam memang kacau. Nah, makanya pakai WC layangnya lagi nak. Bisa ya. Dulu. Kalau sekarang kan udah bagus. Ini bapak ibu yang ketawa berarti pelaku sejarah. Ya memang dulu kayak gitu kan. Dulu kayak gitu memang. Tetapi rumah saya jujur sudah agak modern. Ayah saya buat rumah lalu ada sumur. Walaupun membuat sumur itu jauh ke dalam pakai katron. Nah, ya kan? Jadi seolah-olah kayak gini lah nih Allah bercerita ada sumber air, orang ngumpul ramai-ramai di situ. Memangnya Musa ini dari mana? Kok sampai ke Madian? Musa dari Mesir kan? Memang Musa orang Mesir. Mengapa dia sampai ke Madian? Karena dia mau dibunuh sama Fir'aun. Setelah terjadi perdebatan panjang tentang Tuhan bersama Fir'aun, maka Fir'aun kalah. Lalu biasanya logika penguasa itu kan gitu. Kalau kalah, wah gitu biasa gitu Pak. Pokoknya gitu kalau melawan pemerintah, enggak kue-kue, hilang alam. Hilang alam. Nggak tahu kemana. Musa termasuk itu. Tetapi Musa memang Allah yang menjaganya, ada orang yang membocorkan rencana Fir'aun. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Jadi pagi-pagi, subuh-subuh itu datanglah orang tergopoh-gopoh menemui Musa dari pusat kota. Lalu dia berkata ke Musa, qala ya Musa, hei Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Aku dari malam ikut rapat bersama Fir'aun. Dalam rapat itu diputuskan engkau ayyaqtuluk, engkau akan bunuh. Maka itu fakhruj, pergilah kau dari Mesir nih. Disuruhnya Musa pergi. Mengapa orang ini kok membocorkan padahal dia ini orang Fir'aun? Karena ketika berdebatnya Musa dengan Fir'aun ini, orang-orang itu sebenarnya sudah beriman kepada Allah. Karena nggak mungkin Fir'aun ini Tuhan. Nggak mungkin Fir'aun ini Tuhan. Tetapi orang-orang tidak berani menolak pernyataan Fir'aun ini. Kalau menolak Fir'aun, berseberangan dengan Fir'aun, habis. Makanya kadang pemuja-pemuja itu sebenarnya lah tahu, kok tidak iyo, tapi macam mana cara potongkan ini, kalau karena iyo lah, biasanya gitu memang. Ternyata sejak zaman Fir'aun dulu orang nggak gitu, orang nggak berani menentang arus. Sekarang udah dulu memang. Kesimpulan Pak Imam, tak siapa lah masuk Pak Imam, gue beko lah tanya jangan gitu. Nah, Bapak Ibu Allah berbanyak, tidak mungkin Fir'aun Tuhan, tapi orang nggak berani jujur. Tapi dia tak sampai hati juga kalau Musa ini dibunuh. Akhirnya dia bocorkan ke Musa, pergilah kau. Maka Musa pun pergi. Larilah Musa ini. Pelarian Musa inilah sampailah dia di Madian nih. Itu ceritanya nih. Begitu Musa ini nengok orang ramai-ramai yang memberikan minum ke ternaknya ini, lalu Musa nampak pula pemandangan yang berbeda. Wa wajada min dunihim ra'ataini tazudan. Nampaklah oleh dia dua perempuan yang menghalangi ternak dia untuk ikut minum sama dengan orang-orang ramai tadi. Sementara orang yang ramai itu ingin meminumkan ternaknya, dua perempuan ini dihalang-halanginya ternaknya supaya tak ikut minum bersama orang. Tentu heran Musa nih, ditanya sama Musa. Qala ma khatubukuma. Musa berkata, ma khatubukuma? Apa kalian buat macam ini?
Orang nak meminumkan ternaknya, kalian malah menghalangi. Kenapa nih? Dijawablah oleh perempuan tadi itu. Qalata, dua perempuan tadi menjawab, la naski hatta yusdirar ri'a, katanya. Kami buat ini memang sengaja agar kami tak bergabung-gabung dengan orang yang ramai ini, karena yang perempuan cuma mereka berdua, sisa ini laki-laki. Nanti kalau kami berebut-rebut dengan laki-laki ini, disepit-sepit nih lah kami nanti. Mirip-mirip apa kini juga kan dulu. Ada perempuan macam di bus kota. Nah, kok tahu Ustaz? Nampak dia bang? Ustaz enggak, abang enggak ada, menengok aja. Jadi Bapak Ibu, jadi enggak mau dia. Enggak mau karena apa namanya? Karena takut kejepit-jepit oleh orang yang ramai ini, maka akhirnya kami menahan diri lah. Nanti dah selesai orang ini, baru kami meminumkan ternak kami pula. Gitu namanya kan. Nanti dah selesai orang ini, baru kami pula. Sekarang nih kami tunggu je lah orang ini selesai. Oh gitu pula kata Musa. Iya bang, katanya. Bang Azad, itu karangan aku aja. Lalu kata Musa, ayah kalian mana? Saudara laki-laki kalian siapa? Kok kalian perempuan pula ini berdua sini? Orang laki-laki semua kalian nak berdua sini. Kenapa nih? Dijawablah sama perempuan tadi, wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami lah tua, tak bisa ikut sama-sama di siko, katanya. Siapa ayah dua perempuan ini? Ayahnya Nabi Shu'aib. Ini ceritanya nih. Boleh tahu kan itu Ustaz? Ya tahu, dah lah tuh gitu. Saya cerita lagi. Nabi Shu'aib. Rupanya dari dulu perempuan telah bekerja. Di zaman Nabi Shu'aib, perempuan ini sudah bekerja. Makanya kemarin Pak Mul, saya diminta jadi narasumber seminar tesis mahasiswa nih. Judulnya itu perempuan bekerja di luar rumah dalam analisis maqasid syariah. Saya katakan, apa pula perempuan bekerja nih, mau kamu teliti lagi. Perempuan bekerja ini semenjak zaman Nabi Shu'aib dah doh. Tidak masalah perempuan ini bekerja, biarlah dia bekerja. Yang penting kalau dia gadis, tahu ayah maknya pekerja ya, izin ayah maknya. Kalau dia bini orang, izin suaminya. Tapi pekerjaan itu syarat dan ketentuan berlaku. Jangan menyama-nyama dengan laki-laki, berbau-bau, nah itu jangan. Sepit-sepit nanti kalian perempuan. Perempuan ini sama dengan timun durian, nak. Awak menyipak durian, awak bocor, hinyo menyipak awak apa lagi. Nah itu lah. Nah Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kasihanlah Musa nih nengok perempuan berdua nih. Fasaqalahuma, maka Musa pun menolong. Macam mana Musa menolong? Nampaklah oleh Musa nih batu besar. Ini naluri kenabiannya itu berkata kayaknya ada air di bawah. Diangkat batu, iyo ada sumber air, keluar sumber air. Ditolonglah oleh Musa, perempuan ini meminumkan ternak-ternak itu. Tidak perlu ngantri lagi. Akhirnya selesai, perempuan ini pun baliklah. Balik, Musa tinggal. Summa tawalla ila wil. Musa ini pun mencari tempat teduh. Berteduhlah Musa situ. Musa ini kan dikejar Fir'aun tadi nih. Orang namanya dikejar-kejar penguasa tentu ketakutan. Kata Fir'aun, mak kalau datang rombongan Fir'aun kemari itu tangkap awak bahaya nampak. Kemana nak berlindung nih? Ya kan? Banyak nih. Ini makan belum lagi ya? Oh, melari. Lari dari Mesir tadi belum makan lagi rupanya. Makan lagi nanti malam di mana mau istirahat. Jauh nampak. Tadi dua perempuan tadi dah ditolong oleh Musa. Tapi orang berdua ni tadi nak lepas basi dia nak. Ya makasih bang, nak ke rumah lah bang. Minum. Tak ada orang pagi. Memang lalu aja. Tapi Musa tak mau meminta kedua perempuan tadi. Pantang baginya meminta-minta. Nah, tempat memintanya ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tak mau minta-minta. Maka istilahnya di masyarakat kita nih ada ungkapan macam ini. Bapak enggak pergi situ, Pak? Awak enggak.
Kalau kau ngantri-ngantri lo itu enggak. Tapi kalau dibagi awak terima. Kalau awak minta-minta, aman maaf dulu. Wah, tidak mirip-mirip Nabi Musa tuh tadi. Itu awak kau minta-minta, sorry lah dulu nah. Tapi kalau awak dibagi, awak terima, nah kan gitu. Jadi Musa enggak mau minta-minta. Dia mintanya kepada Allah. Dalam dia tadi berteduh di tempat yang nyaman tadi itu berdoa kepada Allah. Lalu apa kata Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, engkau tahu aku ni fakir. Akan dimakan tak ada, nak belanja duit tak ada, tempat belanja pun tak ada, nak kemana tak ada. Hanya engkau lah tempat saya memohon. Anzalta ilayya min khair, maka engkau bagilah saya apa yang baik buat hidup saya nih. Ini apa yang baik buat saya nih? Makan belum, tentu butuh makan. Perlindungan butuh, datang perlindungan. Ya Allah bagi saya. Ini doa nih Pak Haji mau perlu kita hafal nih. Ya kan? Maka saya sudah mengamalkan doa nih. Insya Allah rasanya memang ditolong sama Allah. Ya kan? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku nih fakir. Kita ini tidak punya apa-apa. Lalu engkaulah yang punya segalanya, karena itu engkau bagilah yang baik-baik ke kita. Kita minta kepada Allah dibagi yang baik aja, yang tak baik usah lagi. Kan? Sehingga nanti kita rasa nikmat ternyata itu petaka. Setelah Nabi Musa ini tadi berdoa, ini kita cerita budak yang berdua tadi pagi. Lah sampai di rumah. Nah, kita tinggalkan cerita Musa. Mirip-mirip sinetron lah nampak anak. pindah cerita itu kan. Itulah hebat Allah ini membuat cerita ya kan. Ini tidak saya garang-garang itu tuh banget. Nah, terus sampailah dua perempuan tadi di rumah. Tentu terkejutlah Nabi Shu'aib. Kok cepat kalian balik? Biasanya lama karena harus ngantri kan. Udah selesai orang-orang ramai ini baru mereka meminumkan ternak. Ini tidak, ini cepat pulang lebih awal. Kok pulang lebih awal kalian? Kenapa? Tadi ya, kata anaknya tadi yang dulu, cakap dia ke Nabi Shu'aib, ada orang yang menolong kami, laki-laki ganteng. Pokoknya ibu-ibu ini kalau lah nengok laki-laki itu ganteng, dia tengoknya bajing. Kue orang. Jadi diangkatnya batu itu ternyata situ ada sumber air sehingga kami nggak perlu ngantri seperti biasa. Ditolongnya kami, makanya kami selesai cepat, baliklah kami cepat nih. Lalu kata Nabi Shu'aib, mana laki-laki itu yang nolong kalian? Di mana dia? Ada situ. Ngapa kalian tak bawa ke sini? Kata Nabi Shu'aib. Dia dah nolong kalian kalau tinggal di situ. Pergi tengok di sana. Oh, Nabi Shu'aib ternyata tidak terima dia ada orang membantu, kok enggak di bawa balik. Makanya kan gitulah, makanya kemarin itu waktu hari raya Idul Adha itu kami langsung ke rumah ketua pembuka. Ini cerita Nabi Musa apa ya? Walaupun awak cerita mungkin ini bila-bila buat makan dulu ke rumah Ustaz itu. Kami pulangnya lah Pak. Enggak ada sekolah. Wah, maka lontong lah kami situ. Pak Mul tak ada tapi. Pak Imam tak ada. Pak Imam di Mekah. Jadi bawa dia sini. Lalu pergilah anaknya tadi. Faja'athu ihdahuma. Maka salah satu dari anaknya tadi pergilah menengok Musa ke tempat tadi. Anak Nabi Shu'aib ini berapa orang tadi? 2. Yang pergi menengok Musa 1 orang saja. Yang satunya lagi kemana? Saya dah cari. Tidak ada di dalam Al-Quran. Mana yang satu ini? Saya tengok tafsirnya. Tak ada anak yang satu lagi. Kau ceritakan satu aja. Lalu saya berpikir, memasak apa yang satu ini? Sebab nanti Musa diajak ke rumah makan-makan di antara itu ndak tafsirnya itu udah pagi cerita perasaan namu aja kok ilmu cocok logi namanya. Nanti sesat kalau Pak Ibu ini rasa-rasa saya gitu ya kan. Kayaknya tuh ya kan. Nah, tamshi ala istihya. Lalu datanglah anak Nabi Shu'aib yang satu tadi berjalan menemui Musa ala istihya. Dengan malu-malu. Wah, ini hebat loh bahasa Allah nih.
Jadi anak Nabi Shu'aib tadi datang Nabi Musa malu-malu. Macam ibu dulu didatangi apa? Malu-malu ibu kan? Atau ibu main sosor jalan jalan? Enggak. Kamu malu-malu dulu kan ibu kan? Malu-malu. Macam-macam kan indah ya kan? Padahal dalam hati kok nggak nembak apa? Gitu kan malu-malu dia. Kata para ulama, kenapa Allah bercerita tentang anak Nabi Shu'aib ini malu-malu? Maksudnya adalah di situ anak Nabi Shu'aib ini gadis. Allah tuh halus bahasanya menggiring. Gadis anak Nabi Shu'aib ini. Maka dia malu-malu. Macam ibu dulu lah, ditanya sama apa kan? Macam mana? Bisa nak nih sama ini saya, kata bapak. Apa kata ibu jawab itu? Nanti ada orang marah, kata ibu. Wah, itu dia bagi iya gitu kata bapak Haji dulu. Ada orang berang kosa lagi. Wah, kalau itu katanya Pak Haji, berarti ada orang pinjau dulu. Gitu kan. Malu-malu kan? Nah, qalat, lalu anak Nabi Shu'aib tadi bercakap lanya ke Musa. Inna abi yad'uka, sesungguhnya ayah aku mengajak engkau ke rumah. Yad'uka, ngajak engkau. Kemana diajak? Ajak ke rumah lah. Ngapa ke rumah? Riyaka ajroma saqaita lana. Ya. Liyajziyaka ajroma saqaita lana. Dia mau ngasih engkau. Ajrun itu biasanya dimaknai bisa pahala atau dimaknai juga dengan upah. Jadi katanya ayah aku nak bagi engkau sesuatu lah. Saqaita lana, ngajak engkau minum makan ke rumah. Lalu Nabi Musa pun ikut. Awalnya perempuan itu jalan di depan karena dia yang tahu jalan. Ikutlah Musa belakang. Jadi dalam perjalanan itu, dalam tafsir tersebut nampaklah ya tumit atau bagian kaki perempuan ini tadi anak Nabi Shu'aib. Tak sedap hati Nabi Musa nih. Wah, ya nampak. Kalau apa kau diam bacanya. Nabi Musa nih, oh ini bahaya nampaknya. Ya dah, dia sayang duluan, kamu di belakang. Kata Nabi Musa tadi. Kata perempuan tadi, nanti kalau kamu di depan tak tahu jalan, tidak apa-apa, kamu komando saja di belakang. Nanti kamu tengok kanan kiri itu buat aja. Lalu jalan Musa duluan, cewek itu di belakang, perempuan di belakang. 200 meter ke depan, belok kanan. Ya kan? Putar balik. Inilah asal muasal Google Map itu. Diarahkan dari belakang. Ya kan? Itu kata gitu aja, enak. Nah, sampailah di rumah Nabi Shu'aib. Sampai di rumah Nabi Shu'aib, diceritakan ini dalam tafsirnya, cerita tafsirnya. Nabi Musa berkata ke Nabi Shu'aib. Apa kata Nabi Musa? Ini bukan menjadi kebiasaan kami. Ini pantang bagi kami kalau kami sudah menolong orang lalu berharap dari apa yang kami tolong. Wah, ini agak tidak nyaman nih Nabi Musa kan. Mentang-mentang dia tadi dah menolong, diajak ke sini makan-makan, bagi ini. Itu tidak menjadi kebiasaan kami. Kalau kami dah menolong, kami tak ada berharap apapun. Karena Tuhan yang nyuruh nolong, maka kami tolong. Lalu Nabi Shu'aib pun berkata, apa kata Nabi Shu'aib? Kami di sini juga punya budaya. Pantang bagi kami kalau ada orang yang membantu kami, lalu kami biarkan dia begitu saja. Wah, itu asal tempat titik itu disiko ternyata kedua. Makanya kita kadang basi acuang enggak? Apa? Batombo. Berbalas pantun. Ternyata di zaman Nabi Shu'aib dan Nabi Musa, lah dimulai memang. Nah, maka nanti kalau ada orang mengatakan berbalas pantun ke bid'ah, berarti tidak ngaji di Nurul Fajar. Nah, nanti putar kami kok kan. Ibi kan? Awalnya ya kira enggak ibi kan. Nah, Bapak Ibu orang berbahagia, wa qassa alaihi al-qasas. Nabi Musa pun menceritakan siapa dirinya. Tentu Nabi Shu'aib bertanya, engkau dari mana? Kok sampai ke sini? Kenapa? Diceritakan ya, dia tuh Nabi Allah, sekarang dikejar oleh Fir'aun karena kami berdebat tentang Tuhan. Dia mengaku pula dia Tuhan. Mana ada dia Tuhan? Oh, lalu mendengar cerita ini, Nabi Shu'aib pun berkata, qala, Nabi Musa berkata, la takhaf, engkau jangan takut. Najauta minal qaumil zalimin. Engkau di sini aman, takkan ada orang yang bisa ganggu engkau sini. Dah nampak nih
hasil doa Nabi Musa tadi kan? Pertama, apa hasil doa Nabi Musa? Dia tadi kan ketakutan, siapa nih? Jangan-jangan datang nih anggota Fir'aun ini. Kemana minta tolong nih? Kacau nih. Dah, ada Allah hadirkan Nabi Shu'aib. La takhaf, engkau tidak akan apa-apa. Tak ada yang bisa ganggu kau sini. Dia bermasalah tentang makanan tadi. Dah dapat makanan kan? Nah, karena diurus oleh Allah Ta'ala kan? Padahal tadi Nabi Musa tak ada minta apapun kan? Cuma minta kepada Allah SWT. Lalu berkata pula lah salah satu dari anak Nabi Shu'aib tadi, qalat ihdahuma, berkatalah salah satu anak Nabi Shu'aib tadi, ya abati, ayahku, istajirhu, engkau jadikanlah dia ini sebagai karyawan engkau, tenaga kerja engkau. Inna khairan man istajir, dia ini kalau dijadikan karyawan hebat dia. Di mana letak hebatnya? Letak hebatnya qawiyun amin. Dia itu kuat lagi terpercaya. Di mana kuat? Angkat batu tadi. Nabi Musa kan kuat, ninju orang mati. Nah, ya kan? Al-amin, dia terpercaya. Tadi perempuan ini berjalan di depan, tidak dimanfaatkannya kesempatan itu. Tidak sama aja apa-apa aku dulu, nah bu. Ibu sedang main ye-ye itu ditintik-tintik semua bapak. Ibu kan main tali dulu kan, nang koja itu luncur-luncur ibu situ. Apa nengok-nengok situ. Nah, tapi tidak apa-apa kodoh enak yang dulu-dulu itu. Kan? Nabi Musa tak gitu dia. Orangnya terpercaya, menjaga pandangan, tak mau yang baik, yang jelek-jelek. Diterimalah amanah Nabi Musa oleh Nabi Shu'aib ini usulan anaknya. Lalu Nabi Shu'aib pun berkata, "Inni uridu, aku ingin an unkihaka, menikahkan kalian dengan dia." Oh, banyak dapet Nabi Musa jadi paji. Ya kan? Dapatlah kerja. Kerjanya berapa lama? Disebutkan sini, sama ya hijaj. Kau boleh bekerja di sini, kata Nabi Shu'aib, selama 8 tahun. Atmam ta'asyra, atau kalau kau mau 10 tahun. Kau sempurnakan jadi 10 tahun. Lalu saya berpikir, Pak Imam, kayaknya disikolah asal muasal periodisasi itu. Sebab Presiden Amerika itu 1 periode 4 tahun, 2 periode 8 tahun. Di Indonesia 1, termasuk kalau di kampus ini kita baru pemilihan rektor 1 periode 4 tahun. Tadi sedang dilantik lah rekan-rekan jabatan lainnya 1 periode mengikuti rektor 1 periode 4 tahun. Jadi rektor, jadi presiden Amerika cuman boleh 2 periode 8 tahun. Atau kata Nabi Shu'aib, kau cukupkan 10 tahun. Atmam ta'asyra. Maka di Indonesia pula kalau menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 1 periode 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Tidak boleh 3 periode. Tidak ada di situ tidak ada 3 periode. Makanya siapa nak 3 periode tidak cocok dengan ayat iko gitu. Ayat iko aja. Nah, itu kan cerita kita aja gitu. Nah, makanya yang pengen 3 periode belum dapat ditemukan dalilnya di sini. Mungkin di yang lain. Dah, dari kesimpulan kisah ini dapatlah kita pahamkan bahwa ketika kita tidak berharap kepada manusia, hanya berharap kepada Allah. Allah mengkisahkan di sini, dah aku kisahkan, ditengok Musanya, kata Allah. Dia tak ada berharap ke orang, aku yang mengurus hidupnya, kata Allah. Apa yang dibutuhkan oleh Musa, semuanya sudah terpenuhi. Iya enggak? Ini tadi takwi, ada penjaminnya. Shu'aib, orang hebat. Makan dapat makan. Musa ketika itu butuh kebaikan apa? Bekerja. Allah baginya bekerja. Bisa 10 tahun. Musa akhirnya memilih 10 tahun. Terus yang berikutnya, Musa butuh istri. Karena dia masih bujangan, dapat istri. Ini bukan bermakna bapak-bapak yang dapat istri ini nanti dapat lagi satu. Gara-gara kalau ikhlas kita menolong orang tua, tidak itu tuh Pak. Min khair, doa tadi. Makanya anzalta ilayya min khair, bagi ke saya sesuatu yang baik buat hidup saya nih. Tapi kalau memang begini 2-3 baik, mungkin kena bagi juga. Tidak tahu lah tuh saya tidak ikutlah kajian itu, kan? Tuh bapak-bapak lah gitu kan.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif membuat kesimpulan dari ayat ini. Apa kata beliau? Satu, kalian jangan minta ke manusia, mintalah kepada Allah. Dialah sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Nah, Allah sang pemberi rezeki bighairi hisab, tak terbatas. Terus yang kedua, kalian kalau memberi, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, jangan pernah berharap ke manusia, berharap hanya kepada Allah. Tetapi kalau kalian yang diberi, jangan biarkan begitu saja. Nah, itu hukumnya nih. Jadi kalau kita memberi, jangan berharap. Tapi kalau kita yang diberi, jangan SMA aja. Tahu SMA Ibu? Siap mendapat Assalamualaikum. Wah, itu SMA. Kalau dulu SMP kan, ini SMP kalau tamatnya lah masuk SMA. Dulu SMP, kalau SMP dulu apa? Siap makan pulang, siap menerima pulang. Nah, kini ndaknya lah naik kelas, siap menerima Assalamualaikum. Jangan gitu. Kalau kita terima, upayakan memberikan kontribusi positif. Sebab itulah Ibu Bapak, pernah saya sampaikan di mana-mana. Saya kadang kalau ke daerah-daerah, terutama balik kampung, mobil itu kadang banyak isinya. Dapatlah labu separuh, labu separuh aja, karena separuhnya udah digulai sama makcik ini. Tak ada labu, pucuk labu. Sedap pucuk labu ini diapakan, Bu? Di sayur ya, sayur pakai santan. Wah ya, sayur manis namanya lah. Dapatlah kacang panjang, tak ada kacang panjang, pucuk kacang. Wah, pucuk kacang ini di sayur sedap juga. Pakai santan juga, Bu. Oh iya, pakai santan juga. Yang ketiga, apa yang dapat lagi? Dapat pula pisang. Dak ada pisang, jantung pisang. Di sayur, pakai apa? Santan itu patutlah kolesterol naik. Santan tuh. Nah, besok digantilah. Ini direbus enak nih kok, nih apa nih jantung nih. Kita pakai apa lagi? Awak lah tua. Nah, kalian anak muda nih, ya adalah. Kalau kita yang tua-tua ini banyak betul santan kena. Terus apa lagi dapat? Dapat ubi. Tak ada ubi? Pucuk. Pokoknya kita Indonesia di situ hebat. Belum masak ubinya, pucuknya dulu kan. Nah, belum masak lagi pisang tuh jantungnya. Bapak Ibu, kalau ibu-ibu dibagi-bagi macam itu, jangan cuma berkata, makasih Mama, makasih Mama, makasih Macik, makasih Macik. Jangan model itu, keluarlah duit sedikit. Makasih Macik, aku ada minyak Macik. Wah, itu cara. Iku gelang tak tanggung banyak. Iya, kau hari siang Macik. Wah, Iku nak yang gelang. Duit ada keluar. Nah, mau pilih kata orang kampung. Gaya ada banyak. Kata orang kampung, imitasi itu. Wah, kan tandanya Bu. Oh, lagi. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, maka bagi pula lah dia. Kalau dia dah membagi kita, bagi dia. Tak bisa kalian bagi lebih, minimal setara nilainya. Kira-kira pucuk ubi itu sekobek berapa? 5.000, 2.000. Nah, bagi duit 2.000 udah malu. Nah, itu malu 5.000 nak. Ya kayak gitu memang. Begitu indahnya hidup nih. Kalau kita memberi jangan berharap, kalau diberi jangan diam. Nah, gitu dia itu. Makanya itulah sebabnya Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Dalam agama kita ini jangan kita berharap kepada orang, berharaplah kepada Allah, maka Allah akan urus hidup kita. Sebagaimana Allah telah kisahkan tentang Musa ini, dia hanya berharap kepada Allah, maka Allah penuhilah seluruh kebutuhan hidupnya. Semoga Allah penuhkan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita, insyaallah, amin. Dan semoga pula Allah mudahkan, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.